Tidak ada yang bisa mengambil merenung daripada ayat-ayat Allah Ta'ala ini, hikmah-hikmah yang Allah Ta'ala berikan, baik itu daripada firman-Nya, begitu pula utusannya kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang berakal sehat, berakal sempurna, yang bisa mengambil nur cahaya daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang tersebut. Pak. Nah, kembali lagi di sini ya, diberi kebaikan yang banyak, keberkahan yang banyak ya. Di sini disebutkan ya, fa awwalu ma dhahara min hikmatihi annahu qala lahu maula. Yang pertama nampak daripada hikmah kebaikan daripada Luqmanul Hakim, yaitu ketika Sidin diperintahkan lawan tuannya. Seraya tuannya mengatakan seperti ini, Bu, Pak. Ya ghulam, idbah lana hadisyata wa'tini bi adyaba mudghataini minha. Wahai budak, anak, ikam sembelihkan buat kami ya, ini domba, dan datangkan pada kami dengan yang terbaik daripada daging daripada domba ini. Yang terbaik apa? Dari hasilan potongan sembelihan domba tadi. Faja'a bil qalbi wal lisani. Dibawa lawan Sidin, saat itu diberikan lawan tuannya, yaitu 2 potong bagian daging daripada domba, hati dan lisannya. Ini yang terbaik. Singkat cerita, summa qala marratan ukhra. Akhirnya sang tuan ini merintahkan lagi, ya, idbah lana hadisyata wa'ti bi ahbata mudghataini minha. Nak, potong ini kemudian domba, datangkan 2 bagian daging yang terburuk daripadanya. Fa atau bil lisani wal qalbi. Kada taunya Sidin bawa juga, Bu, Pak, hati apa, lisan dan hati. Fasalu andalik, kaget nih tuannya. Kayak apa ikam ini? Nah, semalam ya aku minta bagian yang terbaik ya daripada daging domba, ikam berikan lisan lawan hati. Yang terburuk lisannya. Apa ini maksudnya semuanya? Ya. Dijawab lawan Sidin ya. Nah, walaisa fil jasadi mudghatani atyabu minha idza toba. Wahai tuan, pian perlu ketahui, tidak ada yang lebih baik daripada 2 bagian daging ini jika memang bujur-bujur lisan dan hati ini baik. Artinya, Bu, Pak, jika pian gunakan lisan ini gesan berdikir, gesan kemudian apalagi, Bu, Pak, saling kemudian watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, saling mewasiatkan, mengingatkan daripada urusan kebenaran, daripada hal-hal yang bermanfaat, kesan kemaslahatan kita di sini maupun di sana, menghibur orang yang sedih agar supaya tidak frustasi, depresi, patah hati. Nah, limbah itu selalu memberikan motivasi supaya orang tetap dalam kemudian kebaikannya, taatnya, meninggalkan keburukannya. Nah, bagus. Nah, bukankah seperti itu Tuhan? Nah, begitu pula hati ini, apabila diisi hati ini penuh dengan keyakinan, akan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah Ta'ala. Begitu pula isi keyakinan akan murka Allah Ta'ala supaya dihindarinya. Diisi dengan rahmah, bukan kemudian raja tega. Diisi dengan tawadu, diisi dengan syukur, diisi dengan sabar, diisi dengan kepekahan. Bukankah baik itu Tuhan? Oh, kayak itu. Nah, kayak apa ini bisa menjadi buruk? Nah, ini bisa jadi paling buruk juga Tuhan, apabila lisan ini digunakan untuk menghibah orang, memandirkan orang.
memfitnah orang, adu domba, apalagi caci maki, dusta, sumpah palsunya, tipu dayanya. Begitu pula hati ini jadi buruk apabila diisi dengan kebencian, kedengkian, sakwa sangka, kada ada sabar, kada ada syukur, hubud dunia, lupa lawan sejatinya dunia ini kesan transit aja, yang artinya kehidupan di sanalah, wahai Tuhan. Bukankah kayak itu Tuhan? Diam Tuhannya, Bu. Ya apa kita? Jujur kan? Nah, gimana isi hati kita wajah ini? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di antara juga petua Sidin, nasihat di sini, hikmah Sayyidina Luqmanul Hakim. Sidin mengatakan bahwasannya diam itu emas, bicara itu perak. Nah, kami pernah menjelaskan karena babnya sama, berkisar tentang kemudian hikmahnya Sayyidina Luqmanul Hakim. Mungkin pian hendak tahu yang belum tahu. Artinya bicara itu perak, diam itu emas. Maksud Sidin, bicara itu perak apabila isinya, nah dalam bicara tadi dalam kebaikan, seperti kindah watawasau bil haqqi, saling berwasiat masalah kebenaran kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, baik. Akan tetapi tahu nanti ujung-ujungnya lisan kada betulang, anak mengarah daripada timbul rasa ria, pamer. Ada kemudian apalagi bahasa wayahininya apa? Menggiring opini, mempengaruhi orang. Limbah itu akhirnya ujung-ujungnya ada ghibah, mendarkan orang, ada fitnah, ada caci makinya. Nah, menahan itu wahai Tuhan adalah emas. Nah ini, jadi jangan lihat kemudian anunya aja, mau tahu karena ujung-ujung itu, nahan itu kada semua orang bisa. Bujur apa kada? Berarti apa Bu? Pak, di lisan ini ada nafsunya, ada syahwatnya. Nah itu makanya baginda mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang mengaku beriman lawan Ta'ala dan hari kemudian, hendaklah dia berkata yang baik. Apa baik? Yang mendatangkan kemaslahatan di sini maupun di sana, kesan dunia apa akhirat, yang bisa mendatangkan pahala. Apabila kada ada itu semuanya, lebih baik diam. Paham? Ini dalilnya. Gimana lawan pian? Nah ini sampai Bu urusan keimanan Allah Ta'ala dan hari pembalasan dikaitkan dengan kemudian menjaga lisan. Karena di lisan banyak bahayanya, banyak dosanya. Bisa dipahami dah? Nah kayak itu Bu. Wah, baik ya. Itu kisah daripada Luqmanul Hakim. Bayangkan biar seorang budak sahaya hirang jadi mulia. Nah, jadi Allah Ta'ala kada bolong bulu ya. Makanya Allah Ta'ala mengatakan nanti yu'til ya. Yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala bisa memberikan hikmah pada siapa saja yang dikehendaki. Makanya supaya pian dikehendaki Allah Ta'ala, persiapkan diri pian seberataan. Mungkin ada dipersiapkan mustahil. Tetap dengan emangnya gua pikirin, nah kada bisa. Cuek bebek aja, nah cuek bebek, nah kayak bebek bujuran, kayak itik. Nah kada bisa kayak itu, harus ada persiapannya. Pesawat aja hendak landing, ya umpul ya, lu disiapkan. Mana kak landing, harus laporan dulu. Nah, aman apa kada? Nah, apalagi hati yang mau beri hikmah gini pegang, masih ngeres otaknya, hatinya masih enggak ada mau. Jelas sudah kira-kira. Nah ini persiapan. Gimana persiapannya Bu? Nah contoh sederhananya itu tadi, sering mendengar hal-hal seperti ini, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Nah enak di sana. Kada mungkin berkumpul di pos kamling, di karaoke, bisa lah, di kafe, bisa lah. Mungkin. Nah, ada apa di situ? Malah menguatkan
syahwat kita, nafsu kita. Paham Bu, Pak? Nah, baik ya. Kita lanjutkan. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu lamma ba'asa Mu'ada ilal Yamani, ya. Faqala ya Nabi Allah ausini. Fa'asara ila lisani, yakni alaika bihifdil lisan. Faka'annahu tahawana. Faqala ya Nabi Allah ausini. Qala saqalatka ummuk. Wa hal yakubbun nasu fin nari jahannama illa khasa'id al-sinatihim. Nah, suatu ketika diriwayatkan di sini daripada baginda Nabi Muhammad SAW, Sidin mengutus salah seorang sahabatnya, ngarannya Sayyidina Mu'ad bin Jabal, menuju negeri Yaman, diutus untuk berdakwah di situ. Nah, waktu itu Sayyidina Mu'ad bin Jabal minta wasiat. Ya Nabi Allah ausini, tolong pian wasiatkan pada ulun, apa bekal yang ulun harus bawa, yang harus ingat. Nah, Nabi Muhammad SAW fa'asara ila lisani. Nabi menunjukkan lisannya, menunjukkan di lisannya. Jadi jaga lisan kamu. Sayyidina Mu'ad kada puas, wasiat kok. Apa ini wasiat apa ini? Kada terima Sidin, ya. Takon pulang, artinya perlu dijelas apa wasiat bekal. Nah, yang lu harus ingat, nah. Negara lain asing, kada tahu, kada sanak, kada kadang, kada ada sama siapa. Wasiati ulun ya Rasulullah, nasihat yang bagus. Nah, kesan bekal ulun berjalan kana di sana. Karena kemudian inya meremehkan itu nasihat, itu wasiat, yaitu jaga lisan, maksudnya tunjukkan isyarat tadi. Langsung Nabi Muhammad SAW, sakolat ka ummuk. Namun orang Arab mengatakan sakolat ka ummuk itu apa bahasa kita? Bahasa kita. Nah, apa bahasa kita? Apalah bahasa kita? Yaitu apa kalimat menandakan marah Nabi Muhammad SAW. Semoga Ibu Ikam kemudian dapat apa? Musibah. Artinya petanda apa? Marah itu. Artinya jangan banyak takon, sudah itu yang terbaik. Langsung Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa hal yakubun nas, bukankah banyak manusia ya finari jahannama, terperosok di neraka jahanam, itu kada lain dan bukan sebabnya yaitu penyebab utama gara-gara lisan-lisan mereka. Oh, Pak. Nih lisan penyebabnya. Gimana kita dengan lisan ini? Nah, makanya Nabi Muhammad SAW artinya pinter-pinter jaga lisan, artinya berkata-kata yang baik, ya, kata-kata yang bermanfaat, yang datangkan kebaikan, keberkahan, kemaslahatan, pahala, ridha Allah Ta'ala. Jangan kebalikannya. Nah, Bu, Pak. Nah, karena di sini yang kedua ada nasihatnya Hasanul Basri, ya, salah seorang tabi'in. Dia mengatakan seperti ini hukum timbal baliknya. Ujar Sidin, man kathura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa saja yang banyak pandernya, tidak ada perenungan daripada panderannya. Yang mana dikatakan, Bu, Pak, bedanya orang yang berakal, orang yang bijak sama orang yang kada bijak. Mun orang yang kada berakal itu, Bu, Pak, otaknya itu, kemauannya, hatinya itu ada di ujung lidahnya. Jadi apa yang ada di otak langsung keluar. Ada yang ada apa? Hatinya, perasaan langsung keluar. Itu orang yang jahil. Sementara orang yang bijak, lisannya itu ada dalam kemudian belakang perenungannya. Lisannya ada di belakang hatinya, penuh dengan perasaannya.
Artinya apa? Sebelum sidin bepander, ditimbang-timbang dulu, dirasa-rasa dulu. Ini kayak apa akibatnya nanti? Nah, itu orang cerdas, orang bijak. Pahamlah? Pahamlah? Ada asbun, asal bunyi. Nah, kita kan banyak asbun kan? Dengar apa tuh? Nah, dengar ini, malah berita itu Bu bisa kemudian dusta, bisa. Ada berita fitnah, ada hasad. Nah, ditimbang-timbang dulu. Ada juga pander ini nafsu yang bergerak, emosi yang bergerak. Bujur apa enggak? Nah, itu makanya orang yang bijak lisannya ada di belakang hatinya, lisannya ada dalam kemudian pemikirannya, pertimbangannya. Itu orang bijak. Dilihat dulu, timbang dulu. Nah, makanya kembali lagi Jar Hasan Al-Basri. Nah, orang yang punya pander, kadang ada pertimbangannya, kadang ada perenungannya, dampaknya, konsekuensinya, pasti inya banyak terpelesetnya. Kena ini, kena itu, kena. Nah. Yang kedua, ini hukum timbal balik. Waman katsura maluhu katsura ismuhu. Barang siapa yang banyak hartanya, banyak dosanya. Apa maksudnya? Nah, udah mau takon non pian. Mun orang banyak duit, panas apa kada? Panas apa kada? Hah? Pikirannya macam-macam kan? Nah, ini kemana yuk? Happy-happy apa lagi no? Nah, kena bisa jadi hantu bebinian. Apalagi? 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 Selain hantu bebinian? Nah, kena jalan-jalan. Oh, ujar apa kada? Ujar apa kada? Nah, Bu, Pak. Nah, nih hati-hati. Nah, makanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam kesempatan ini ada mengatakan nasihatnya. Nikmatani maghbunun katsirun minan nasi. Ada dua kenikmatan banyak manusia terbuai. Ya, di dalamnya. Nah, larut di dalamnya. Terbodohi di dalamnya. Apa itu baginda? As-sihhatu wal farah. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Sempat berduit, sempat berkuasa, sempat menjabat. Nah, gimana? Tempatnya di mana? Pengajian kah? Kira-kira di musola kah? Langgar kah? Masjid kah? Coba timbang. Nah, diskotik jarnya. Nah, ini tadi Bu. Hati-hati maksudnya di situ artinya orang yang dalam keadaan, nah itu tadi punya ini hati-hati, pandai-pandai karena ada apa nafsunya, ada syahwatnya itu. Makanya Bu, Pak, mun banyak duit-duit gitu, belum pian dibawa yang kada karuan, bawa sedekah. Bawa berbagi. Nah, itu harusnya. Enak ke Bali pulang loh, kayak apa? Di Bali cari apa? Ayo cari apa? Pleasure apa ini? Nah, nih bujur apa kada? Fakta apa kada ini? Nyata apa kada ini? Kejadian apa kada ini? Jawab. Nah, ini dampaknya. Wa man sa'a khuluqu, ya, uddiba nafsuhu. Barang siapa kemudian yang buruk perbuatannya, tingkah lakunya. Nah, karena tadi kada bisa jaga lisannya, kada bisa menjaga hartanya, kena tahu konsekuensinya akan dapat murka dan azabnya. Nah, naudzubillah min dzalik. Jelas Bu, Pak? Ini kan urut-urutannya. Nah, makanya artinya pian harusnya berhati-hati karena semuanya itu ada bahasa kita ada efeknya. Ada efeknya, ada dampaknya. Sampai di sini diriwayatkan
oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu qala la an armiya rajulan bisahmin ahabba ilayya min an armiyahu bilisani li anna ramyal lisani la yukhti'uh wa ramyu sahmi qad yukhti'uh. Subhanallah. Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, ini pian catat pulang, hikmah luar biasa. Aku lebih suka ya melempar seseorang dengan panah daripada melemparnya dengan kemudian lisan. Artinya melempar di sini apa Bu? Pak, membidik. Bidik orang dengan anak panah lebih aku sukai daripada membidiknya dengan lisanku. Ya, kembali ulangi lagi. Nah, ulun ya membidik atau bahasa kita menyerang seseorang dengan kemudian anak panah ulun lebih sukai daripada ulun menyerangnya dengan lisan ulun. Kenapa Bu? Pak, ujar Sidin, amun kemudian menyerang orang dengan lisan kada akan pernah meleset, pasti kena. Apabila dengan anak panah bisa meleset, bujur apa kada? Bujur apa kada? Bujur apa kada ini? Haji Gusari. Bujur apa kada? Nah, artinya kena orang pasti. Adakah Haji Gusari pada lawan Habib kada kena? Ayo, bisa? Bisa kada kena? Pasti kena. Moni ini belum tentu. Bisa leset. Makanya sampai ada wayah ini istilah pelurunya nyasar lah itu. Bisa nyasar peluru. Lisan bisa nyasar. Ayo. Lisan bisa nyasar apa kada? Bisa nyasar. Bisa nyasar. Kau lah? Enggak tahu. Aduh, lihat itu. Pasti kena orang. Nah, hati-hati. Nah, inilah lisan. Cukuplah. Jangan banyak-banyak, lupa ulang kadang. Nah, sudah isak kayak ini. Masuk. Dikit lagi. Nah, subhanallah. Masih tahan ke otaknya? Nah, tambah lagi sebuting. Nah, nih. Nah, Bu, Pak, ini harusnya dicatat. Ini hikmah-hikmah mutiara ini. Pedoman hidup ini, pegangan ini, penawar hati ini. Cerdaskan hati kita. Nah, artinya bersihkan hati kita, mencerdaskan otak kita. Nah, kita bisa mengambil hikmah-hikmahnya, mutiaranya ini, saripatinya. Ya, daripada hikmah kehidupan. Hingga hidup kita diberkahi. Ya, hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, wa ruwiya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu annahu qala idza asbaha ibnu adama sa'alatil a'dha'u kulluha lisana wa qulna ya lisan nunsirukallah antastaqima fa innahu idza istaqamta istaqamna wa in awajta awajna. Nah, subhanallah Bu, Pak. Disebutkan Bu, Pak, daripada salah seorang sahabat Nabi yang kebenaran Sayyidina Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, sejatinya perlu pian ketahui setiap kemudian fajar menyingsing setiap pagi, sejatinya seluruh anggota tubuh anak cucu Adam, artinya manusia ini, nah awak pian itu tiap pagi, nah tiap pagi ini, pagi muncul, ketika pagi artinya memulai kehidupan, mulai beraktivitas. Itu sejatinya anggota tubuh kita semuanya semuanyaan memohon lawan lisan, minta lawan lisan, mengiba lawan lisan. Apa permintaannya seluruh anggota tubuh kita? Ya lisan, wahai lisan, tolonglah nunsyadakallah. Kami bersumpah ya dengan nama Allah. Agar supaya ikam kemudian istiqomah, lurus. Jangan kemudian tak gunakan kata-kata yang mendatangkan dosa. Nah, jangan menggunakan kata-kata yang menimbulkan masalah. Jika ikam kemudian lurus,
kami semuanya akan lurus. Berarti lisan punya. Akan tetapi jika kamu bengkok kata-kata yang kesana kemari, nah maka kami semuanya akan rusak kada karuan kemana kesana kemari. Allah, tiap pagi mohon minta lawan seluruh tubuh ini pada lisan. Artinya Bu, Pak ingat. Jadi memulai hari pian bisa bagus, kada bagus, benar kada benar, tergantung lisan. Makanya perhatikan, mau pander, begitu pulang main HP, chatting-chattingan, hati-hati. Paham lah, main Facebook kah? Lagi? WA-an kah? Lagi? Ayo, TikTokan kah? Hati-hati. Makanya wayah ini banyak kan kejadian asusila bermula di situ. Nah kejadian. Bujur apa kata ini? Bujur apa kata ini? 1400 tahun yang lalu. Loh Bu, Pak, mudah-mudahan pian bisa mengambil hikmahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina taubatan nasuha innaka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil